Bab 2702. Marganya adalah Y. Sampah. Kalimat ini tidak diragukan lagi membuat marah monster langit. Monster langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Serangan gelombang suara jiwa bergetar seperti gelombang air. Tuan muda ke-9 kaget sekali, karena tenaganya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Di kejauhan, Mileye berdiri diam dengan ekspresi tenang, membiarkan kekuatan gelombang suara jiwa membombardirnya. Saat ini, dia bagaikan bukit batu yang kokoh meski angin bertiup kencang. Setelah beberapa saat, monster langit itu benar-benar tercengang. Karena dia menemukan bahwa manusia di depannya baik-baik saja. Di dalam kipas lipat, monster langit menatap Mileye dengan tidak percaya, bagaimana mungkin. Tuan muda ke-9 terdiam, dia sangat terkejut, pertahanan Mileye sungguh tak terkalahkan. Mileye tampak tenang, sekarang giliranku. Suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Seberkas cahaya pedang menembus lapangan seperti guntur. Tuan muda ke-9 menyipitkan matanya sedikit, dan detik berikutnya, dia langsung menghilang di tempatnya. Segera, keduanya bertarung lagi. Meskipun Tuan muda ke-9 tidak bisa berbuat apa-apa pada Mileye, tapi dia punya kipas lipat itu, Mileye tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tentu saja, dia juga tidak berpikir untuk membunuh Tuan muda ke-9, dia sedang berlatih bersamanya sekarang. Bertarung. Dia membutuhkan pertarungan gila. Selama periode waktu ini, dia telah mempelajari buku dan memahami ilmu setiap hari, dia kurang dalam pertarungan. Sekarang, dia membutuhkan pertarungan puas seperti ini. Mileye semakin gila dan kuat, karena kekuatan garis darahnya telah diaktifkan. Selama dia belum mati, kemampuannya akan terus meningkat. Yang terpenting, jiwa pedang dunia dan kekuatan dunia miliknya juga semakin kuat. Oleh karena itu, Tuan muda ke-9 menjadi semakin ketakutan, karena dia juga menemukan bahwa Mileye di depannya semakin kuat. Apalagi yang paling membuatnya frustasi adalah dia tidak bisa menembus pertahanan Mileye, meski kipas lipat itu menebas di tubuh Mileye, tapi tidak bisa menembus pertahanan Mileye. Tapi pedang Mileye mampu menembus pertahanannya, jadi dia tidak berani menangkis pedang Mileye sama sekali. Dalam kondisi ini, Tuan muda ke-9 lambat laun berada dalam posisi yang dirugikan. Di sisi lain, Gozal yang sedang mengintip diam-diam pun menghela nafas lega. Mileye benar-benar mampu bertahan sekarang. Harus diakui bahwa mereka juga sangat terkejut. Mileye mampu bertahan di depan kekuatan yang menakutkan itu. Sungguh menakutkan. Di sisi lain, ekspresi Danokin sangat jelek. Dia tidak menyangka Mileye jenius seperti itu. Dia mengetahui kengerian Tuan muda ke-9, tapi kini Mileye mampu menekan Tuan muda ke-9, apa maksudnya? Artinya asal-muasal Mileye pasti luar biasa. Memikirkan hal ini, Danokin menghela nafas dengan suara rendah. Pada awalnya, dia seharusnya tidak memulai semua ini. Sekarang, klan Qin dihancurkan. Memikirkan hal ini, ekspresi Danokin berangsur-angsur menjadi ganas lagi. Dia melihat sekeliling dengan dingin, lalu mundur dengan tenang. Di kejauhan, Mileye dan Tuan muda ke-9 masih bertarung, dan keduanya bertarung dengan kecepatan penuh, sangat sengit. Sekitar 1 jam kemudian, ketika sepotong cahaya pedang meletus, Mileye dan Tuan muda ke-9 mundur dengan keras pada saat yang sama, dan selama mundur cepat ini, Mileye tiba-tiba menunjuk, dan dalam sekejap, ribuan pedang jiwa menembak dengan keras. Di kejauhan, mata Tuan muda ke-9 memancarkan ekspresi keganasan. Tiba-tiba dia mengayunkan kipas di tangan kanannya, dan dengan ayunan ini, bayangan binatang tiba-tiba keluar. Bang!
Ribuan pedang Mileye diterbangkan. Saat ini, keduanya telah mundur puluhan ribu kaki. Setelah berhenti, Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang pemakaman muncul di tangannya. Di sampingnya ada ribuan pedang jiwa yang melayang. Mileye berlumuran darah, penuh dengan jiwa pembunuhan dan energi jahat yang tiada habisnya. Di kejauhan, setelah Tuan Muda ke-9 berhenti, ada bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Fisik tubuhnya tidak sekuat Mileye. Dalam konfrontasi ini, Tuan Muda ke-9 kalah. Di kejauhan, Mileye menyeringai, "Ayo bertarung lagi." Saat suara itu terdengar, dia hendak menyerang lagi, dan pada saat ini, formasi transmisi besar tiba-tiba muncul di bawah kaki Tuan Muda ke-9, dan detik berikutnya, tubuhnya segera menjadi tidak nyata, dan dia menatap Mileye dengan dingin, "Kamu tunggu." Saat kata-kata itu terdengar, dia langsung menghilang. Mileye sedikit mengernyit, pergi begitu saja. Mata Mileye tertutup perlahan. Perlahan-lahan, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan garis darah di tubuhnya perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah beberapa saat, dia kembali normal sepenuhnya. Mileye membuka matanya, penglihatannya menjadi normal. Mileye membuka telapak tangannya, dan pedang jiwa muncul di tangannya. Dia melihat pedang jiwa di tangannya dan sedikit mengernyit. Dia menemukan bahwa jiwa pedang dunia miliknya ternyata bisa menekan kekuatan garis darah dan pedang pemakaman. Apalagi jiwa pedang dunia ini perlahan semakin kuat. Kenapa? Mileye sedikit bingung. Saat ini, Gozal dan yang lainnya muncul di depan Mileye. Gozal berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, mereka sudah pergi." Pada saat ini, dia sangat menghormati. Sebelumnya, dia mengira Mileye adalah generasi kedua. Dia tidak menyangka Tuan Muda Ye ini akan begitu menakutkan. Mileye melihat ke kedalaman langit berbintang, mereka akan kembali. Gozal mengangguk, "Ya." Mileye berkata, "Selidiki identitas orang ini." Gozal tersenyum kecut, "Aku sudah menyelidikinya sebelumnya, tapi tidak ada hasil." Mileye sedikit mengernyit, "Paviliun Xianbao tidak bisa menyelidikinya." Gozal berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua Paviliun bisa menyelidiki, tapi kami tidak bisa, karena kami tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi personel intelijen tingkat tinggi." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Bisakah aku selidiki?" Gozal menggelengkan kepalanya. Mereka hanya menuruti perintah ketua paviliun. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Lain kali Tuan Muda Ye bertemu ketua paviliun, kamu bisa meminta satu hak kepada ketua paviliun. Kalau kamu minta, ketua paviliun pasti akan setuju." Mileye mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Gozal tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, baru saja Danokin pergi tiba-tiba, dia mungkin akan membuat kekacauan." Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di lapangan, dan lelaki tua itu memberi sedikit hormat, "Tuan Muda Ye, Danokin sudah pergi ke Akademi Guanxuan." Mendengar ini, Mileye sedikit mengernyit, dia pergi ke Akademi Guanxuan. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, dia mungkin ingin membalas dendam pada Tuan Muda Ye. "Aku telah mengirim seseorang untuk mengejarnya." Mileye menggelengkan kepalanya, "Biarkan saja." Orang tua itu membeku. Mileye berkata dengan lembut, "Akademi Guanxuan memiliki seorang gadis yang sangat galak." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan tempur Kuila, tapi dia tahu itu pasti sangat menakutkan. Sekarang, diperkirakan Kuila secara konservatif tidak perlu takut pada alam dewa kuno.
Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit sakit hati. Betapa menakutkannya gadis ini di kehidupan sebelumnya, sehingga dia bisa begitu mengerikan di kehidupan ini. Di dunia ini, ada orang jenius yang memang tidak masuk akal. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, dan berjalan menuju kejauhan. Akademi Guanxuan. Danokin datang langsung ke Akademi Guanxuan, dan saat ini fisiknya telah pulih, tentu saja lukanya belum sembuh, dan kini kekuatan puncaknya hanya kurang dari separuh. Lagi pula, jiwa spiritual dia pernah dilukai oleh Mileye sebelumnya. Tapi, dia tetap datang ke Akademi Guanxuan. Karena dia pernah menyelidikinya sebelumnya, Akademi Guanxuan tidak punya satupun alam dewa kuno. Meski saat ini dia sedang terluka, dia memiliki kepercayaan diri untuk menyapu semuanya. Setelah sampai di Akademi Guanxuan, Danokin langsung berteriak, "Semut Akademi Guanxuan, kalian mengalami kemalangan hari ini, dekan kalian yang harus disalahkan. Dia membantai klan Qin, jadi aku menghancurkan akademinya." Ketika suara itu terdengar, dia hendak menyerang, tapi pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul dari bawah. Detik berikutnya, wajah Danokin berubah drastis, dan dia meninju. Bang! Dengan suara ledakan, Danokin langsung terbang keluar. Penerbangan ini sejauh ribuan kaki, dan ketika dia berhenti, tubuh fisiknya langsung hancur. Di saat yang sama, sebuah tangan ramping langsung mencengkeram tenggorokannya. Wanita ini persis Kuila. Danokin memandang Kuila dengan ngeri. "Kamu." Tangan kanan Kuila tiba-tiba menekan. Bang! Jiwa Danokin langsung musnah. Kuila bertepuk tangan, dia menunduk, dan berkata, "Lakukan tugas masing-masing." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setiap orang. Paviliun Xianbao. Mileye duduk bersila di langit berbintang, seluruh tubuhnya memancarkan jiwa pedang dunia samar. Harus diakui bahwa pertarungan sebelumnya sangat menyenangkan. Dia sudah lama tidak bertarung dengan puas. Dia menemukan bahwa dia benar-benar perlu bertarung sekarang. Kelemahan terbesarnya sekarang adalah tingkatan alamnya sendiri tidak terlalu stabil. Hanya setelah tingkatan alam stabil, dia berani mencoba menerobos perlahan ke tingkatan alam Dewa Kuno Agung. Tentu saja, setelah menderita kekalahan sebelumnya, dia tidak berani bertindak terlalu tergesa-gesa sekarang. Begitu menerobos dan tingkatan alam tidak stabil, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Dan dalam pertarungan dengan Tuan Muda ke-9, dia juga mempunyai pemahaman umum tentang kekuatan lawan. Alam Dewa Kuno Agung. Tentunya kekuatan di belakang Tuan Muda ke-9 memiliki master yang lebih kuat, artinya, lain kali pihak lain datang lagi, mereka mungkin akan mendatangkan lebih banyak master dan orang yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, Mileye tidak bisa menahan cemberutnya. Sepertinya dia masih perlu bekerja lebih keras. Kalau tidak akan lama lagi, dia akan dipukuli lagi. Walaupun dia bisa menggunakan pena kebenaran agung untuk meningkatkan tingkatan alamnya, tapi ada batasan waktunya. Begitu waktu berlalu, dia akan menjadi lemah, dan pada saat itu, dia akan berada pada situasi yang paling berbahaya. Memikirkan hal ini, Mileye menghela nafas dengan suara rendah. Dia masih butuh waktu. Saat ini, dia merindukan menara kecil lagi. Kalau sekarang dia dan menara kecil bergabung maka pasti akan menjadi kombinasi yang tak terkalahkan, karena berlatih dalam menara kecil hampir sama dengan curang. Mileye menghela nafas dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, Mileye terus berlatih. Di suatu tempat di langit berbintang, Tuan Muda ke-9 berhenti, wajahnya sangat jelek, dia tidak menyangka akan gagal membunuh Mileye kali ini. Sebelum dia datang,
dia berjanji kepada keluarganya bahwa dia akan membunuh Mileye terlebih dahulu, lalu membunuh Quincy. Tapi, dia gagal. Saat itu, seorang lelaki tua di sampingnya berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda ke-9, asal-usul Mileye mungkin tidak sederhana." Tuan muda ke-9 mencibir, terus. Orang tua itu ragu-ragu untuk berbicara. Tuan muda ke-9 memejamkan mata perlahan. Leluhur pernah berpesan bahwa klan Zhong kita tidak boleh memprovokasi klan yang legendaris. Selain itu, kita tidak perlu takut. Mileye ini bermarga Ye, dia tidak ada hubungannya dengan itu. Kenapa kita harus takut dengan latar belakangnya yang luar biasa? Mileye bersambung.